Teman, di sini saya Iwan Tangkastita Sumantri dengan NIM 23010101006 akan membahas tentang lab Red Hat, yaitu PS atau kuliah PSJ yang diempu oleh Pak Putu Haryadi. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan tentang menangani Linux host and using state system rules. Nah, menggunakan Ansible di sini ya. Nah, jadi di lab ini kita akan membuat logical volume dan membuat user dengan akses sudo. Terus setelah itu kita akan mengatur networknya dan membuat cron job otomatis. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita menjalankan yang pertama lab start review minus cr3, Ctrl C, jadi kita Ctrl P. Perintah ini digunakan untuk menyiapkan environment labnya ya. Nanti setelah lab ini berjalan, ada perintah selanjutnya yang jalankan, yaitu cd /review /cr3 dan perintah ansible minus gerling install //red hat system rules 1.19.9 gz -p controllers. Nah, jadi di sini kita menginstal controller yang sistem rules dari Red Hat-nya terlebih dahulu. Dan kita copy yang ini, Ctrl V, Enter. Kita pindah ke directory review minus cr3-nya. Terus kita menjalankan ini seperti yang saya bilang tadi, itu untuk menjalankan perintah controller system rules dari Red Hat-nya. Oke, di sini kita harus satu-satu karena dia tidak bisa dua kali. Sambil menunggu ini berjalan, kita lanjut ke bagian 2. Di sini kita diminta untuk membuat file storage.yml. Jadi langsung saja kita copy saja yang storage.yml, Ctrl C. Nanti kode ini dia akan membuat playbook, bukan playbook bahasanya, dia itu playbook ini digunakan untuk membuat volume grupnya dan localhost volume menggunakan LVM-nya nanti. Jadi kita ketikkan vim Ctrl V, kita langsung close saja yang bagian ini, Ctrl C, sini kita kontrol. Ya tadi bisa aja sih, tadi tekan insert dulu baru kita Ctrl V, tapi bisa langsung juga. Setelah itu kita kembali ke terminal, kita escape, kita lanjut menjalankan perintah Ansible navigator run Ansible navigator run ini slash ini itu menandakan bahwa ada perintah selanjutnya setelah kita menjalankan perintah Ansible navigator run. Selanjutnya adalah -m dan storage YML. Kita kontrol B, baru satu hampir saja kita melanggar guys. Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kita lanjutkan perintah kedua, -m student storage.yml, Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Di sini dia akan berjalan.
Kita cek di sini apakah dia hasilnya sama dengan yang diberikan oleh Red Hat ini. Oke, di sini kelihatan berhasil ya. Jadi kita lanjut ke bagian 3. Di bagian 3 ini juga sama, tapi kita diminta untuk membuat file dev-user.yml. Langsung saja kita blok dev-user.yml ini, Ctrl C, kita tekan vim, kasih Ctrl V. Sebelum itu teman-teman harus mengetahui perintah yang akan kita taruh di vim user-yml ini. Dia itu untuk playbook ini, dia itu membuat user developer gitu, dan memberikan akses sudo tanpa password. Langsung saja kita blok, Ctrl J, ini kita enter dulu, insert untuk mengedit, Ctrl V. Setelah itu kalau sudah, kita escape, lanjut titik 2 wq untuk keluar. Kita menjalankan kembali perintah yang Ansible navigatoran -m student ini. Kita copy saja langsung, Ctrl C, enter. Lanjut perintah kedua, minus -i, enter. Di sini kita diminta password, password default. Di sini sudah disediakan Red Hat. Ctrl C, jadi kita Ctrl V. Kalau password dia itu memang tidak kelihatan pada saat kita kalau untuk Ctrl V. Langsung saja kita enter, dia akan jalan. Nah, setelah berjalannya ini berhasil, kita lanjut bagian networknya. Kita jalankan ini dulu, SSH, Ctrl V, enter. Oke, lanjut sudo -i, Ctrl V. Sudo -i ini kita masuk ke directory root at server. Di bagian ini yaitu login menggunakan user developer yang sudah dibuat kayak tadi itu. Terus setelah itu SSH ini itu anunya user yang sudah dibuat, dan lanjut kita cek apakah user bisa menggunakan sudo pada password -i. Di sini sudah. Terus lanjut kita kalau berhasil itu dia masuk ke root tanpa password, berarti konfigurasi sudah berhasil. Di sini sudah kasih tampilan sudo -ini, kita sudah tidak minta password lagi. Itu berarti konfigurasinya sudah berhasil, karena keluar. Setelah itu kita keluar dari server dengan menjalankan exit 2 kali. Jadi kita blok exitnya, Ctrl C, Ctrl V, enter. Setelah itu kita jalankan exit kembali, Ctrl V, dan enter. Oke, kita sudah keluar dari server tadi. Kita lanjut ke yang kelima. Di bagian 5 ini kita akan membuat playbook networknya. Jadi selanjutnya kita akan mengatur network interface menggunakan sistem rules dari Red Hat. Kita buka network.yml, Ctrl C, kita ketikkan vim, kasih Ctrl V, enter. Kita masukkan perintah -name, ini hostnya web server, rulesnya Red Hat system_rules.network.
Ctrl C, Ctrl V, setelah itu kita escape, lalu titik 2 wiki itu untuk dan keluar. Oke, di sini kita lanjut menjalankan menjalankan perintah ini. Perintah ini tuh dia akan membuat variabel networknya. Sorry, bukan. Perintah ini tuh kita ini dia mengecek. Oh iya ya. Kita blok Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjutkan perintah kedua. Sorry, kita nggak blok ininya, kita langsung dari sini. C, Ctrl V, enter. Oke, sudah. Nah, di ini yang 5.3 ini dia baru akan membuat variabel networknya. Untuk membuat variabel networknya, kita menjalankan perintah makdir minus pv group minus underscore parse slash web server. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, setelah itu diminta kita itu membuat grup pairs slash web server. Jadi kita blok C, copy, directory. Itu konfigurasi ini dia itu digunakan untuk memberikan IP address pada interface ETH1I-nya satunya. Ya, satunya. Oke, setelah itu kita lanjut di sini menjalankan Ansible minus navigator minus run minus m student network.yml, menjalankan playbook networknya. Coba oke, copy, enter. Copy, enter. Jadi berikut ini kita membuat cron job otomatis untuk logistik Apache. Ini ya. Kita menjalankan log minus root.yml. Oke, kita masuk yang vim log minus root.yml. Jadi nanti yang kode ini dia itu nanti akan membuat cron job otomatis untuk logistik Apache-nya. Langsung blok. Oke, tekan I untuk insert, Ctrl V, lalu kita tekan escape. Nah, titik 2 wiki. Lanjut, di sini kita mengecek sintak playbooknya.
Oke. Lanjut kita menjalankan playbook front. Nah, di sini kita copy saja langsung, Ctrl C, perintah kedua. Nah, di bagian setelah menjalankan ini, di bagian 6.8 itu kita verifikasi core job-nya. Jika kita menjalankan SSH, reverse add server slash, sorry, di sini ada gangguan sedikit. Ctrl C, kita enter. Lanjut menjalankan titik bawah atas chat ini. Semoga lab nyaman ya, nggak dibawa sendiri itu bahaya. Nah, jadi jika muncul konfigurasi cron job, berarti konfigurasinya berhasil. Terus dulu di bagian 7 kita membuat set playbook. Sekarang kita semua playbook menjadi satu file system.yml. Jadi di sini kita membuat file site.yml. Ini site.yml. Ctrl C. Kita ketikkan vim. Ctrl V, klik enter. Kita masukkan perintah ini. Ctrl C, Ctrl insert dulu. Kita escape. Terus titik 2 wiki. Lanjut menjalankan site playbook. Ini dia. Masukkan di sini, kita diminta untuk memasukkan password kembali. Karena kita tadi itu sudah exit 2 kali keluar dari servernya. Jadi kita diminta kembali untuk memasukkan password Red Hat. Ctrl V. Enter. Oke, ini berjalan. Dan lanjut di akhir lab ini kita menjalankan evaluasi lab grade review -CR3. Ini terlihat perjalanannya sudah lancar ya dan berhasil, semua sudah masuk. Lanjut enter. Dengan berakhirnya lab ini, kita akan menjalankan perintah lab finish review -CR3. Nah, sebelum ini pada lab ini mungkin kita berhasil. Bentar, lihat ini dulu. Oke. Membuat seragam menggunakan LVM itu membuat user dengan student akses, mengatur networknya, interface-nya, membuat cron job otomatis dan menggabungkan semuanya menggunakan set playbook. Ctrl V untuk menutup labnya biar tidak mengganggu lab selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jika lupa
ada salah mungkin kata-kata atau perilaku saya dan lab saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.